Terima kasih yang sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar lebih ada info menarik lagi dari sport football. Salam olahraga. 1. Digoda klub-klub luar negeri, Carlos Oliveira ingin setia di Arema. Pelatih Arema FC, Carlos Oliveira, mengaku sudah dihubungi beberapa klub yang menawarkan untuk menggaetnya. Namun, pelatih asal Brasil itu mengatakan masih memegang komitmen untuk setia terhadap Arema. Kelanjutan kompetisi Shopee Liga 1 2020 masih menggantung karena belum ada garansi dari kepolisian terkait perizinan. Imbasnya, sejumlah pemain memilih berkarir di luar negeri. Sudah ada beberapa nama seperti Ryuji Utomo, Todd Ferre dan sederet pemain asing yang hengkang ke luar negeri. Pelatih pun juga beberapa mengambil keputusan serupa terutama yang berlabel asing. Mereka mulai dapat tawaran untuk melatih tim di luar Indonesia. Pelatih Arema FC, Carlos Oliveira, salah satunya. Kontrak pelatih berusia 59 tahun itu di Arema bakal berakhir Februari tahun 2021. Ada beberapa pihak sudah menghubungi untuk bertanya statusnya ke depan seperti apa. Carlos tidak membuka diri untuk klub lain. Sementara ini berapa orang sudah bertanya seperti itu. Saya punya keinginan untuk tetap di sini. Semoga saya bisa bertahan setidaknya sampai kompetisi ini berakhir di tahun depan, 2021. Karena saya betah di sini. Beda cerita kalau sudah tidak merasa nyaman. Pelatih kelahiran Brasil itu mengaku betah ada di Malang. Selain itu, dia punya rencana berkarir minimal sampai 3 tahun di Indonesia. Dia mengaku masih penasaran dengan atmosfer kompetisi di Indonesia yang sesungguhnya, terutama di Arema FC. Mantan pelatih Bechamex Bin Duong, Vietnam ini juga tertarik datang ke Indonesia setelah melihat animo supporter di stadion, terutama Aremania. Namun, keinginannya untuk melihat langsung aksi supporter tertunda karena corona. Dua bintang Persija, Evan Dimas Darmono dan Osvaldo Hai mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC bersama timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk berlaga di SEA Games 2021. TC akan berlangsung pada 20–31 Desember tahun 2020 di Jakarta. Dari skuad sementara yang dipanggil, kombinasi antara muka lama dan baru jadi pilihan SIM. Nama-nama yang sudah sering keluar masuk tim nasional seperti Evan Dimas, Osvaldo Hai, Hanif Syahbandi, Andi Setiohini. Asadil Ramdhani akan bersanding dengan Muhammad Hambali dari Persebaya, Irham Mila dari PS Sleman serta Natael Siringoringo dari Sulut United. Evan dan Osvaldo akan bergabung bersama 32 nama lainnya. Total ada 34 pemain yang dipanggil oleh SIN sebagai persiapan menuju SEA Games 2021. 2. Prank memalukan PSSI, Persipura gantikan Persija di Piala AFC 2021. PSSI melakukan prank yang memalukan telah mengusulkan Bali United dan Persija Jakarta tampil di Piala AFC 2021. Keputusan itu tertuang dalam hasil rapat Komite Eksekutif, EXCO pada Rabu tanggal 20 Desember tahun 2020 kemarin. Pengumuman itu menuai kontroversi lantaran penunjukan Persija tak sesuai dalam entry manual for AFC Club Competition 2021. Adapun prioritas pertama perwakilan ke Piala AFC adalah tim dengan peringkat teratas juara di klasemen akhir kompetisi domestik Liga. Lalu prioritas kedua untuk klub yang juara Piala Domestik Piala Liga. Piala Liga di Indonesia digelar dengan nama Piala Indonesia. Prioritas ketiga adalah runner-up kompetisi domestik. Prioritas keempat adalah peringkat ketiga kompetisi domestik dan seterusnya. Untuk kategori kompetisi domestik, Liga telah diwakili Bali United. Masalah muncul di juara Piala Domestik Piala Liga. Seharusnya jatah itu menjadi milik PSM Makassar yang menjuarai Piala Indonesia. Namun, PSM tak lolos verifikasi lisensi AFC sehingga jatah mereka ke Piala AFC hangus dan dilimpahkan ke klub lain. Nah, harusnya ini jatuh kepada Persipura Jayapura. AFC memahami maksud dan tujuan PSSI yang memilih Persija sebagai runner-up Piala Indonesia 2018/2019. Namun AFC ingin klub yang bermain di AFC Cup 2021 harus sesuai entry manual AFC Club Competition 2021 terkait sporting kriteria, kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Dengan jawaban dari AFC ini, tim Persipura Jayapura akan emani Bali United untuk mengikuti AFC Cup 2021 mendatang. Persipura terpilih karena berada di peringkat 3 Liga 1 2019 dan mendapatkan lisensi klub profesional saat proses AFC Club Licensing Cycle tahun 2020. 3. Duo Persib Bandung penuh harap Liga 1 bisa terlaksana.
Indonesia hanya bisa menanti kepastian dan kepastian, hingga tak terasa sudah 9 bulan. Liga 1 2020 rencananya akan dilanjutkan pada Februari tahun depan. Dengan tajuk musim 2020/21. Namun PT Liga Indonesia baru LIB, dan PSSI belum mendapatkan izin keramaian dari kepolisian. Perizinan tersebut jadi hal penting, karena kompetisi Indonesia gagal digelar tahun ini karena terkendala hal perizinan. Awalnya, kompetisi ingin dijalankan pada Oktober, akan tetapi kepolisian melarang. Perizinan tersebut jadi hal penting, karena kompetisi Indonesia gagal digelar tahun ini karena terkendala hal perizinan. Awalnya, kompetisi ingin dijalankan pada Oktober, akan tetapi kepolisian melarang. Kini, para pesepak bola hanya bisa menunggu kepastian demi kepastian. Hingga tidak terasa Indonesia sudah 9 bulan tanpa sepak bola, dan 2020 pun dipastikan selesai tanpa ada lanjutan Liga 1. Kini, para personil Liga 1 hanya bisa menunggu kepastian demi kepastian. Hingga tidak terasa Indonesia sudah 9 bulan tanpa sepak bola, dan 2020 pun dipastikan selesai tanpa ada lanjutan Liga 1. Kita sudah hampir 9 bulan menjalani aktivitas tanpa kompetisi. Tentunya saya sangat rindu bertanding lagi di lapangan. Saya semua pemain Persib juga merasakan hal yang sama. Ya semoga saja bisa cepat lanjut, curhat bek Persib Bandung, Zalnando. Persib menjadi klub yang benar-benar melakukan persiapan dengan baik ketika ada rencana Liga 1 dijalankan Oktober lalu. Sayang, persiapan mereka jadi sia-sia setelah Liga 1 gagal dilanjutkan. Dengan alasan pandemi virus corona yang belum terkendalikan, kini skuad Persib hanya berlatih di rumah masing-masing sambil menunggu titik terang soal kelanjutan Liga 1. Tentunya ada rasa rindu dari para pemain Maung Bandung untuk bisa kembali beraktivitas dengan normal. 4. Beda Konate dan David Mahmoud Eid mau bertahan di Persebaya, tapi Persebaya sebelumnya telah kehilangan dua pilar asing penting, yakni Makan Konate dan David da Silva. Mereka mengundurkan diri karena ketidakjelasan nasib lanjutan Liga 1 2020. Beda dengan Makan Konate, Mahmoud Eid mengaku masih membuka peluang untuk kembali berseragam Persebaya. Pemain timnas Palestina itu mengaku sudah mempunyai kesan yang bagus terhadap tim kebanggaan warga Surabaya tersebut. Saya berharap bisa bertahan karena saya yakin masih banyak yang bisa saya berikan untuk Persebaya, kata Eid. Sejak awal, Mahmoud Eid memang merasa Persebaya Surabaya adalah jodohnya. Musim Liga 1 2020 merupakan kali pertama dia memutuskan lanjut di Asia. Eid mencari klub buka lewat agen melainkan rekomendasi dari rekan-rekannya. Ada 4 pilihan negara yang sempat ia pertimbangkan, China, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dari 4 negara tersebut, ia akhirnya mantap berlabuh ke Indonesia bersama Persebaya. Dia mengatakan ada suatu dorongan yang membuatnya memilih bajul ijo. Padahal, Liga Malaysia lebih menjanjikan dari segi tawaran, gaji, dan fasilitas. Perasaan saya membuat saya datang ke Persebaya dan menyebutkan bahwa Persebaya adalah pilihan tepat, bilang pemain Palestina tersebut. Mantan pemain Kalmar FF tersebut mengaku saat ini banyak klub yang menginginkan jasanya. Tak tanggung-tanggung, setidaknya ada 5 klub asal Asia yang menyodorkan kontrak ke depannya. Kelimanya mau membayar Eid dengan bayaran yang cukup menjanjikan. Persebaya sebelumnya telah kehilangan 2 pilar asing penting, yakni Makan Konate dan David da Silva. Mereka mengundurkan diri karena ketidakjelasan nasib lanjutan Liga 1 2020. Berbeda dengan keduanya, Mahmoud Eid mengaku masih membuka peluang untuk kembali berseragam Persebaya. Pemain timnas Palestina itu mengaku sudah mempunyai kesan yang bagus terhadap tim kebanggaan warga Surabaya tersebut. Saya berharap bisa bertahan, karena saya yakin masih banyak yang bisa saya berikan untuk Persebaya, kata Eid. 5. Pemain muda Sis Pratama Arhan, berhasil memukau publik pecinta sepak bola Indonesia setelah tampil menawan dalam laga uji coba timnas Indonesia U19 di Kroasia beberapa waktu lalu. Arhan yang ditempatkan di posisi bek kiri oleh Shin Tae-yong mampu tampil gacor dengan memiliki kemampuan bertahan dan menyerang sama bagusnya. Tak hanya itu, kemampuannya untuk melempar bola dengan cukup jauh juga menjadi nilai plus tersendiri. Bahkan Arhan yang seorang pemain belakang mampu tampil pede untuk mengambil penalti pada sebuah laga uji coba. Kemampuan Arhan ini membuat beberapa klub Liga 1 tertarik untuk mendatangkannya. Hal ini disampaikan langsung oleh General Manager PSIS, Wahyu Winarto, kepada media Liga 1. Ya memang ada tawaran banyak untuk Arhan dari klub Liga 1 lainnya. Dia kan memang tampil apik kemarin di Kroasia, tapi baru sebatas minat saja, belum berbicara lalu jauh Imbu pria yang kerap disapa Liluk. Liluk menyebut bahwa keputusan untuk melepas atau tidak ada di tangan pelatih Dragan Jukanovic.
Dia juga memberi kode bahwa pemain lokal, terutama yang berusia muda, akan mereka pagari. Semua